Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hard Worker akan mempresentasikan analisis manfaat, risiko, dan penggunaan yang bijak dari teknologi kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT. Dengan anggota kelompok, yaitu ada Afifah Murdika, Asraf Berzatullah, Indri Anastasia, dan saya sendiri sama Sania. Daftar isi. Daftar isi di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Mudrika. Latar belakang. Teknologi kecerdasan buatan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Saat ini, ada berbagai aplikasi kecerdasan buatan yang digunakan dalam industri, bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan sektor lainnya. Teknologi kecerdasan buatan memiliki banyak keuntungan yang dapat meningkatkan kehidupan manusia. Di bulan November 2022 yang lalu, sebuah laboratorium riset kecerdasan buatan bernama OpenAI di Amerika Serikat telah merilis aplikasi chatbot yang dinamakan ChatGPT. ChatGPT adalah kependekan dari Chat Generative Pre-trained Transformer, sebuah teknologi kecerdasan buatan canggih yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini didasarkan pada arsitektur GPT-4, salah satu yang terbaru dan terbaik di dunia. Mesin ini merupakan teknologi pemproses bahasa alami atau natural language processing yang mampu merespons pertanyaan manusia dalam bentuk teks, disebut sebagai prompt, yang diketik pada aplikasi tersebut. Dalam keseluruhan, ChatGPT adalah teknologi kecerdasan buatan yang canggih dan menjanjikan untuk membantu pengguna dalam berbagai situasi. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah pada laporan analisis ini adalah yang pertama, apa keuntungan dan kekurangan menggunakan ChatGPT. Yang kedua, apa saja risiko penggunaan ChatGPT dan bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, untuk membantu dalam hal edukasi, bagaimana cara menggunakan dan memastikan pengguna ChatGPT bijak dalam menggunakannya. Lalu yang terakhir, apa saja etika yang diterapkan jika menggunakan ChatGPT dan bagaimana cara memastikan digunakan oleh pengguna yang bertanggung jawab. Ya. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi yang ada pada rumusan makalah penelitian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan keuntungan menggunakan ChatGPT dalam era kecerdasan buatan dan bagaimana dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, mendeskripsikan risiko penggunaan ChatGPT dalam era kecerdasan buatan dan bagaimana dapat diatasi. Yang ketiga, mendeskripsikan penggunaan ChatGPT dapat membantu dalam edukasi dan bagaimana memastikan penggunaannya dengan tepat dan bijak. Lalu yang keempat, mendeskripsikan etika dapat diterapkan pada penggunaan ChatGPT dan bagaimana memastikan penggunaannya secara bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam penulisan laporan ini, kami mencoba untuk melakukan penelitian literatur tentang keuntungan, risiko, dan penggunaan bijak teknologi kecerdasan buatan, dalam hal ini yaitu ChatGPT. Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber yang terpercaya dan juga relevan dengan topik. Data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, artikel berita, dan juga situs web resmi. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah dan juga dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Selain itu, kami juga mencoba untuk bereksperimen menggunakan sebuah laptop dengan RAM 4 GB yang terkoneksi dengan jaringan internet, browser atau peramban yaitu Google Chrome, serta akun ChatGPT yang dapat dibuat secara gratis di alamat chat.openai.com. Proses pendaftaran akun baru ChatGPT bisa menggunakan email, akun Google, ataupun akun Microsoft. Lalu langkah-langkah untuk bereksperimennya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita menentukan topik tulisan dan juga merumuskan prompt yang akan digunakan. Selanjutnya eksperimen dimulai dengan pertama kita memasukkan prompt pertama. Prompt pertamanya yaitu buatlah rangkuman artikel mengenai AI di masa depan. Selanjutnya setelah mendapat respon dari ChatGPT, lalu kita memasukkan prompt yang kedua. Prompt yang kedua yaitu saya sedang mencari ide untuk produk baru yang dapat dipasarkan secara online. Bisakah Anda membantu saya dengan ide-ide tersebut? Lalu setelah itu setelah mendapat respon dari ChatGPT, lalu kita mengcopy paste apa adanya untuk dijadikan hasil penelitian mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari ChatGPT. Lalu di sini adalah tampilan dari ChatGPT setelah menerima respon ya. Di kiri atas ini bisa dilihat hasil respon dari ChatGPT setelah kita melakukan atau memasukkan prompt yang pertama. Lalu di kanan bawah ini bisa kita lihat setelah tampilan respon ChatGPT dari setelah kita memasukkan prompt yang kedua.
Beberapa manfaat yang diberikan ChatGPT yaitu menghemat waktu pengguna saat membutuhkan respons dalam waktu singkat dan akurat dengan jawaban yang langsung berkaitan dengan topik atau yang biasa disebut dengan to the point. ChatGPT juga dapat menyebabkan resiko bila pemakaian tidak bijak, seperti pemahaman konteks yang terbatas serta masalah keamanan data pengguna. Salah satu kekurangan ChatGPT yaitu dapat menghasilkan output yang mungkin mengandung bias atau informasi yang tidak sesuai. Namun, ChatGPT juga memiliki beberapa kekurangan yang mencolok. Dari eksperimen tersebut adalah ChatGPT tidak mampu menampilkan referensi yang diminta oleh prompt yang dirumuskan oleh saya. Artinya, bisa saja kemampuan untuk menghasilkan teks yang mungkin mengandung bias atau informasi yang tidak akurat, dan sisa pekerjaan mencari referensi untuk mendukung apa yang ditulis oleh ChatGPT menjadi tugas pengguna berikutnya. Kesimpulan dan saran. Dengan adanya kecerdasan artifisial, kita dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat dan dapat membantu melakukan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing. Akan tetapi, teknologi buatan juga memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Keamanan data yang sangat sensitif dapat digunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Semakin canggih teknologi, pada tahun 2022 dibuatlah ChatGPT, Chat Generative Pre-trained Transformer, yang bertujuan untuk membantu manusia meminta saran atau meminta bantuan atas mencari jawaban dari sesuatu yang tidak diketahui. Bijaklah dalam menggunakan teknologi, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Jauhkan perilaku negatif karena perilaku tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun perilaku negatif ini akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Saran untuk pengembang ChatGPT dan pengguna teknologi kecerdasan buatan lainnya adalah untuk mempertimbangkan aplikasi sosial dan etis dari teknologi yang mereka buat atau gunakan. Selain itu, mereka juga harus berkomitmen untuk mengembangkan teknologi yang lebih aman dan etis, serta memperhatikan dampak sosial dari teknologi kecerdasan buatan pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk pencipta dan penggunanya. Selanjutnya ada daftar pusaka yang terdiri dari 6 referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.